Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dengan stambuk A221220044. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar, seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Sejarah penemuan fotosintesis. Pada tahun 1979, fotosintesis akhirnya ditemukan oleh seorang dokter sekaligus ilmuwan asal Inggris bernama Jane Inhouse. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Inhouse menemukan proses fotosintesis di mana tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari untuk menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Inhouse juga menemukan bahwa fotosintesis terjadi pada bagian tumbuhan yang hijau. Pada tahun 1804, persamaan fotosintesis akhirnya ditemukan oleh seorang ahli kimia dan fisiologi tumbuhan bernama Nicolas Theodore de Saussure. Saussure menemukan bahwa fotosintesis tidak hanya membutuhkan sinar matahari dan air, namun juga nutrisi dari dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yang pertama, cahaya. Cahaya merupakan komponen utama agar fotosintesis dapat berlangsung dengan tepat. Yang kedua, suhu. Semua tumbuhan membutuhkan suhu yang berbeda-beda. Untuk tanaman C3, suhu optimal yang dibutuhkan sekitar 20-26 derajat Celcius. Sedangkan untuk tanaman C4, suhu optimal yang dibutuhkan untuk fotosintesis sekitar 35-40 derajat Celcius. Yang ketiga, umur tanaman. Ketika tanaman sudah dewasa, jaringan-jaringan akan terbentuk semakin sempurna. Hal ini membantu meningkatkan efektivitas dan laju proses fotosintesis. Yang keempat, konsentrasi karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida sangat mempengaruhi fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara akan meningkatkan laju fotosintesis. Berbeda dengan oksigen, semakin banyak konsentrasi O2 akan membuat intensitas fotosintesis menurun. Yang kelima, air dan kandungan hara. Air dan kandungan hara proses fotosintesis akan terganggu apabila tumbuhan kekurangan air. Begitu juga dengan air yang melimpah. Hal ini juga mengganggu proses fotosintesis. Reaksi terang. Reaksi terang merupakan fotosintesis yang terjadi pada membran telakoid kloroplas. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang telah lama kita kenal, yaitu proses pembuatan karbohidrat dari air, karbon dioksida, dan tentunya cahaya matahari. Reaksi terang sangat tergantung pada matahari, dan reaksinya menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Reaksi terang berlangsung terlebih dulu dan hasilnya digunakan sebagai energi pada reaksi gelap. Reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi gelap seperti namanya tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga. Karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya, reaksi gelap menggunakan ATP dan NADH. Hasil dari reaksi terang merupakan sumber energi untuk reaksi gelap. Seperti namanya, tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga. Klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADH. Hasil reaksi terang merupakan sumber energi untuk reaksi gelap.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.